Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu hebat calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten. Terima kasih sudah bergabung dalam Google Meet saya dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelum kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif siang ini, kita lanjutkan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Sebelum saya sampaikan untuk materi berikutnya, saya terlebih dahulu akan mengecek kehadiran Ibu-Ibu apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap nanti bisa kita mulai. Yang pertama Ibu Kandes Cukat, yang kedua Ibu Suparni, ketiga Ibu Teresia Gandes Kusuma Stuti, hadir Bu, kemudian Ibu Yohanita Wibowo, dan yang kelima yaitu Ibu Yohana Francisca Trihapsari Widyaningrum. Terima kasih untuk Ibu-Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya yaitu mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif. Sebelumnya Ibu-Ibu, saya akan menyampaikan dulu untuk izin share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah bisa dilihat Ibu-Ibu? sudah. Oke, terima kasih. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif disusun oleh Siswati Reti Wahyuni JGP 3 Kabupaten Klaten. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral, peran yang sangat penting. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik di lingkup kelas maupun di lingkup sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, guru diharapkan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif di sekolah juga mempunyai peranan penting dan sangat membantu mencapai visi sekolah impian, visi sekolah yang kita idam-idamkan, visi sekolah yang merupakan harapan kita semua sebagai warga sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah impian kita, harus memahami bahwa yang tampak dan dapat dilihat oleh kita dari budaya sekolah apa yang ada di sekitar kita. Misalnya, seperti kegiatan belajar mengajar yang diterapkan, kemudian jam belajar di sekolah kita masing-masing sudah ditetapkan untuk jam pelajaran. Kalau di sekolah saya itu dimulai jam 7.
Untuk PTM terbatas ini diakhiri pada jam 11 dan istirahat 1 kali. Kemudian juga ada upacara sekolah, tetapi dalam PTM terbatas ini untuk upacara sekolah di sekolahan saya belum bisa dilaksanakan. Hanya saja berupa atau apel. Nah, diapelkan tetap di halaman sekolah. Kemudian budaya positif itu juga bisa diterapkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian juga ada tata tertib sekolah, kebersihan sekolah, dan sebagainya yang dapat kita lihat oleh semua anggota warga sekolah. Di sini, dalam budaya positif, peran guru juga sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan profil pelajar Pancasila itu meliputi yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Dengan profil pelajar Pancasila diharapkan untuk pelajar di Indonesia itu mempunyai sifat-sifat yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian di samping itu peran guru juga sangat dibutuhkan dalam budaya positif, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktek bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian diharapkan guru juga bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi di sini adalah kolaborasi antara pemangku kepentingan sekolah itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang keenam yaitu menjadi pemimpin pelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Otomatis pendidikan di sekolah yang berpihak kepada murid. Selain peran guru penggerak, di sini seorang guru penggerak juga diwajibkan mempunyai nilai-nilai. Yang pertama yaitu inovatif. Sebagai guru penggerak kita harus mempunyai inovasi, mempunyai ide-ide baru yang selalu dimunculkan. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Sebagai guru penggerak kita harus mempunyai sifat yang mandiri. Tanpa menunggu perintah dari atasan, dari orang lain, kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Kemudian yang ketiga yaitu nilai ketiga adalah kolaboratif. Kolaborasi antara pemangku kepentingan yaitu baik kepala sekolah, rekan kerja maupun orang tua, komite, murid. Nah, itu harus bisa kita bekerja sama dengan baik. Kemudian yang selanjutnya reflektif, bisa merefleksi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Sedangkan tujuan utama pembelajaran di sekolah dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran siswa. Hasil pembelajaran dan bagaimana karakteristik siswa harus dikuasai
oleh pendidikan. Kemudian, budaya positif itu juga ada kaitannya atau mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu mengeksplorasi diri dan berpihak pada siswa, menghargai peragaman, dan memberikan kesempatan siswa untuk mengeksplorasi diri yang membentuk murid merdeka belajar. Jadi di sini kita sebagai guru itu adalah hanya menuntun tumbuhnya kodrat anak. Kita ketahui bahwa anak itu mempunyai keunikan atau keberagaman dan karakter masing-masing. Di sini Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan bahwa seorang pendidik itu seperti seorang petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Seperti halnya dengan murid kita, apabila mereka itu hanya sedikit saja memiliki bakat atau kemampuan, nah apabila kita sebagai seorang guru merawatnya dengan baik, dengan telaten, dengan teliti, maka niscaya murid itu akan berhasil. Demikian juga sebaliknya, apabila seorang murid yang sudah mempunyai karakter baik, mempunyai bakat yang baik, tetapi kita sebagai guru dalam menuntun dan melayaninya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka niscaya anak tersebut juga tidak bisa akan bertumbuh dengan baik. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dengan melatih dan mengeksplorasi paradigma atau penemuan konsep diri berbasis kekuatan yang ada pada diri akan mudah mengaktualisasi potensi sekolah. IA, inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Manajemen perubahan yang menggunakan paradigma IA, salah satunya adalah Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah aktor eksekusi, yang di sini melibatkan semua pemangku kepentingan. Implementasi inquiry apresiatif akan lebih efektif apabila semua pemangku kepentingan itu terlibat dalam hal ini. Dengan memberdayakan potensi yang ada dengan metode baja, maka visi akan lebih terarah dan mudah untuk
terwujudkan. Itu adalah pemaparan sedikit antara budaya positif dengan pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu mengenai rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama yaitu meliputi latar belakang menurunnya kesadaran untuk disiplin, menumbuhkan kesadaran pembiasaan baik, belum adanya keyakinan kelas pada saat PTM terbatas. Kemudian, tujuan dari rancangan tindakan aksi nyata ini adalah menerapkan budaya positif di kelas sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghormati. Kemudian, yaitu tujuan yang berikutnya, yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Kenapa ini membuat keyakinan kelas? Tujuannya karena untuk di kelas saya, di sekolah saya, terus terang untuk keyakinan kelas itu belum ada. Karena di masa pandemi kemarin itu semuanya sempat terputus. Kemudian yang menjadi tolak ukur adalah terbentuknya keyakinan kelas. Kemudian dengan keyakinan kelas tersebut guru dan siswa bisa konsisten. Kemudian timbulnya karakter baik dalam diri siswa. Kemudian hasil kesepakatan kelas berupa foto nanti saya paling akhir. Kemudian dukungan yang kami butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat, kemudian ada murid, kemudian ada orang tua, dan sarana dan prasarana serta lingkungan belajar. Kemudian minimasi tindakan yang bisa dilakukan yaitu melakukan perencanaan, mengkomunikasikan perencanaan dengan kepala sekolah, mensosialisasikan dengan rekan sejawat, menyusun dan membuat kesepakatan kelas, kemudian dokumentasi yang berupa foto. Nah, di sini dalam melakukan perencanaan, di sini saya itu berkolaborasi atau bekerjasama dengan yang pertama yaitu murid. Murid terlebih dahulu saya beritahu, kemudian kalau sudah ada kesepakatan, itu baru kita melaksanakan prakteknya. Kemudian kalau sudah berhasil, nah baru saya sosialisasikan kepada rekan sejawat. Nah, kemudian setelah itu baru mengkomunikasikan perencanaan dengan kepala sekolah. Kenapa demikian? Karena kalau sudah mempunyai rencana, sudah dilakukan, tinggal mengkomunikasikan itu akan lebih baik karena sudah mempunyai arah dan tujuan. Kemudian secara menyeluruh menyesuaikan dengan rekan sejawat dan agar rekan sejawat itu juga bisa menyusun dan membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Itu adalah baru rancangan dari saya. Kemudian yang selanjutnya adalah aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama, yang melatar belakangi aksi nyata yang saya lakukan itu adalah kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut reward dan punishment. Komunikasi yang dibangun masih satu arah. Peran atau kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai hakim bagi murid. Bagaimana mendisiplinkan murid memulai dari kesadaran dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Bagaimana disiplin dan budaya positif yang sudah ada dan muncul dapat berkembang dan menjadi karakter semua warga sekolah.
Selanjutnya, bagaimana budaya positif di sekolah yang harus dikembangkan guru untuk mewujudkan karakter atau profil pelajar Pancasila, serta bagaimana efektivitas komunikasi dua arah yang diciptakan dapat membantu menumbuhkan kesadaran murid agar menjadi pribadi yang berempati dan berbudaya disiplin positif. Di sini saya ambil latar belakang seperti ini karena memang kesadaran untuk disiplin khususnya di sekolah saya pada murid itu masih merupakan motivasi intrinsik. Mereka ingin masih menerapkan disiplin itu agar mendapatkan suatu pujian atau mungkin hadiah atau mungkin yang sejenisnya dari Bapak Ibu guru. Nah, berarti ini belum ada timbulnya niat untuk menerapkan atau menjalankan budaya positif. Itu adalah merupakan latar belakang dari aksi nyata saya. Kemudian, deskripsi gambaran aksi nyata yang saya lakukan. Dalam menciptakan budaya belajar yang baik, budaya positif di sekolah tidak berdiri sendiri, karena dibutuhkan sinergitas antar semua pemangku kepentingan di sekolah dalam pembiasaan positif yang diterapkan. Pembiasaan positif yang akan membudaya dan berakar sehingga budaya tersebut dapat menjadi suatu kekuatan untuk menerapkan disiplin yang positif di sekolah. Mengapa harus disiplin positif? Karena semua aturan yang diterapkan ditujukan untuk melahirkan disiplin mental yang berdasarkan kesadaran individunya. Budaya positif karena semua pemangku kepentingan yang sadar akan pentingnya mematuhi sebuah aturan. Taat bukan karena konsekuensi di balik semua itu, tapi pembiasaan berawal dari dalam diri, mulai dari diri yang merupakan ciri dari motivasi intrinsik, di mana karakter disiplin yang kuat akan terbentuk. Jadi, sebagai seorang guru kita harus memberikan contoh kepada anak didik agar melaksanakan atau menerapkan budaya positif itu secara intrinsik yang dimulai dari diri sendiri secara ikhlas, tidak ada pengaruhnya dari orang lain ataupun mungkin mengharapkan suatu hadiah atau pujian dari orang lain. Peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan murid dalam membangun daya positif, yaitu dengan memperkuat apa yang menjadi budaya dan iklim baik di sekolah, memunculkan kekuatan dan menutupi hal-hal yang bersifat stagnan, sehingga diharapkan semua bergerak untuk menuju perubahan yang signifikan dengan kerjasama membentuk karakter baik dan menerapkan disiplin positif yang akan menjadi budaya sekolah. Dengan memulainya dari kelas, mulai dengan murid yang diajar
dan mulai dengan mata pelajaran yang diampu. Di sini jadi peran guru penggerak itu dalam menularkan kebiasaan positif, kita harus menggunakan atau memperkuat dengan budaya yang sudah ada. Kita tumbuh kembangkan kembali budaya yang sudah ada, kemudian kita hilangkan kebudayaan-kebudayaan yang kurang baik atau yang jelek. Sehingga nanti kebudayaan positif itu akan bisa terwujud dan bisa diterapkan dengan baik. Nah, sebagai guru, kita bisa memulainya dari kelas kita sendiri. Kemudian dari murid yang kita ajar. Kemudian mulai dengan mata pelajaran yang diampu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, kemudian baru kita imbaskan kepada orang lain. Selanjutnya, budaya positif yang sudah ada di sekolah kami adalah yang pertama, menghormati orang tua. Di sini dalam arti murid itu harus menghormati, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian ada karyawan atau tenaga kependidikan, kemudian dengan penjaga, walaupun hanya seorang penjaga, murid itu harus juga menghormati dan menghargai karena mereka itu lebih tua dari mereka. Kemudian juga menghormati orang tua lain, misalnya wali kelas yang datang ke sekolah maupun apabila bertemu di jalan ataupun di rumah. Nah, ini adalah kewajiban murid atau anak untuk menghormati. Jadi tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu sangatlah penting bagi kita semua. Apalagi di dalam kelas, di dalam sekolah, dalam lingkungan yang bersih, kita semua dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya, apabila lingkungan itu kotor, maka kita akan belajar juga tidak nyaman. Kita akan terusik karena mungkin ada bau-bau sampah yang belum dibuang atau bau yang lainnya karena mungkin lantainya belum disapu atau yang lainnya. Nah, kemudian untuk menjaga kebersihan ini, apalagi kebersihan sekolah, di sekolah kami itu mempunyai semacam kegiatan yaitu yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pagi itu ada dibagi menjadi ada 4. Yang pertama yaitu misalnya Jumat pertama itu adalah kebersihan. Nah, di sini anak-anak maksud saya murid dan guru itu semua bekerja sama membersihkan lingkungan sekolahan yang dimulai dari lingkungan kelas terlebih dahulu. Apabila lingkungan kelas sudah bersih, kemudian mereka dibagi lagi menjadi perkelompok untuk membersihkan sekolahan dan dibagi secara berpetak-petak. Jadi satu kelompok harus membersihkan ini sampai selesai. Kalau tidak selesai misalnya atau kalau belum selesai dalam waktu yang sudah ditentukan atau pada waktu saat akan pelajaran dimulai, nah maka kelompok ini harus menyelesaikan. Nanti ada semacam hadiah tersendiri bagi mereka yang belum menyelesaikan kebersihan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Jumat yang kedua, itu misalnya dibagi menjadi ini untuk kegiatan yang religius, nanti diterangkan di sini. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sikap nasionalisme. Di sini sikap nasionalisme itu di sekolah kami sudah merupakan pembiasaan yang setiap pagi dilakukan. Baik itu dulu sebelum COVID, kemudian kalau sudah COVID itu pas COVID itu melalui Google Meet itu juga dilaksanakan. Nah, walaupun
tidak semua guru, hanya beberapa guru saja yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sikap nasionalisme itu dilaksanakan yang pertama yaitu sebelum berdoa itu kita hormat bendera terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk menimbulkan sikap nasionalisme kepada murid. Kemudian, setelah penghormatan bendera, itu selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, salah satu memimpin di depan sebagai dirijen. Kemudian untuk yang lainnya itu menyanyi secara bersama-sama. Kemudian budaya positif yang ada di sekolah saya selanjutnya yaitu religius, tadi yang dilaksanakan juga pada setiap Jumat pagi. Nah, minggu kedua itu adalah religius. Nah, religius di sini ini merupakan ada semacam siraman rohani bagi anak-anak. Nah, mungkin ini nanti yang mengisi bisa Bapak Ibu guru di sekolah, kemudian juga bisa mengambil seorang ustadz atau ustazah dari yang lain. Dan kemudian untuk yang non-muslim itu nanti bisa menyesuaikan di dalam ruangan tersendiri, mereka diberi penjelasan oleh Bapak Ibu guru yang memiliki kepercayaan yang sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu budaya yang ada yaitu bergotong royong. Di sini ditunjukkan juga dilaksanakan dalam kegiatan Jumat pagi yaitu Jumat bersih. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit di sini menjaga kebersihan. Ini adalah bergotong royong membersihkan semua lingkungan sekolah. Dipimpin oleh wali kelas masing-masing dan tentunya sudah mempunyai bagian-bagian sendiri yang sudah dibagi oleh Wakasek ya, kesiswaan. Nah, itu adalah semua kegiatan itu terangkum dalam kegiatan pembiasaan setiap pagi dan Jumat pagi. Kemudian, selain itu untuk pembiasaan yang pagi hari di sekolah kami juga mengadakan yaitu tadarus atau membaca surat-surat pendek. Yang pertama itu membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat yang pendek dan surat-surat itu otomatis sudah menjadi suatu kesepakatan satu kelas. Misalnya hari ini kita surat Anas, Ikhlas, Al-Falaq, kemudian besok selanjutnya lagi kita lanjutkan surat berikutnya, seperti itu seterusnya. Itulah budaya-budaya yang sudah ada di sekolah kami. Kemudian yang selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan dalam aksi nyata ini yaitu yang pertama adalah melakukan perencanaan. Tadi sudah saya sebutkan di awal, ini sama hanya mengulang saja. Di sini saya merencanakan terlebih dahulu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu sosialisasi budaya positif kepada semua pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada rekan sejawat, kemudian ada komite, kemudian ada murid juga, kemudian ada wali atau orang tua murid. Kemudian untuk lini masa tindakan yang berikutnya adalah membiasakan komunikasi dua arah antar pemangku kepentingan dalam rangka membangun budaya positif di kelas dan di sekolah. Ini biasanya dilakukan juga pada hari Senin. Nah, hari Senin itu setelah pembelajaran semua guru dan karyawan itu dijadikan satu, berkumpul di ruang guru, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memberikan ya semacam koordinasi. Nah, itu meliputi beberapa ini dan membuka sesi tanya jawab. Jadi kita di sini juga bisa melakukan komunikasi dua arah antara bawahan dan atasan. Kemudian yang keempat yaitu estimasi yang saya lakukan, tindakan saya yaitu membuat kesepakatan kelas yang selama ini belum ada di
sekolah saya. Untuk membuat kesepakatan kelas ini, saya juga akan berdiskusi dengan murid dan pemangku kepentingan di sekolah. Selanjutnya, aksi nyata ini dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif yang sudah ada di sekolah, mengajak semua pemangku kepentingan untuk senantiasa melestarikan dan menjaga hal-hal baik dan positif agar terus mengakar dan menyeluruh ke semua warga sekolah, terutama membiasakan di kalangan murid dengan motivasi dan dukungan guru pengampu mata pelajaran serta bimbingan wali kelas dalam apresiasi budaya positif dan antar anggota kelas. Untuk menerapkan pembiasaan budaya positif diperlukan komunikasi dua arah yang tadi sudah saya sebutkan antar pemangku kepentingan, karena konsekuensi bersama terhadap sebuah aturan dalam rangka penerapan disiplin positif dan tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran penuh dari masing-masing individu. Untuk itu diperlukannya pembuatan keyakinan atau kesepakatan bersama dalam kelas. Jika itu lingkupnya guru, maka pelajaran dalam satu kelas, dan jika kesepakatan dalam satu sekolah berlaku untuk semua pemangku kepentingan di sekolah. Biasanya ini berwujud suatu aturan atau tata tertib. Kita lanjutkan. Langkah awal dalam penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas adalah yang pertama, yang saya lakukan itu adalah memberi kesempatan pada murid untuk berdiskusi atau curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Di sini murid diberikan kebebasan dalam arti dalam pantuan guru untuk melakukan diskusi atau curah pendapat tentang peraturan apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas, di dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran saya, dan nanti bisa ditinggalkan untuk pembelajaran yang lainnya. Di sini dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang anak. Dan semuanya itu bisa berjalan walaupun kita dengan pembelajaran yang PTM terbatas, tetap jaga jarak, kita melakukan diskusi. Kemudian langkah yang kedua yaitu murid menulis tentang harapan-harapan yang diimpikan pada kertas lipat atau origami. Di sini setelah murid diskusi selesai, kemudian sudah mendapatkan harapan dan impian apa yang akan dituangkan, maka di sini guru memberikan satu kertas lipat atau origami untuk menulis harapan-harapan dan impian yang sudah mereka punyai. Berarti satu kelompok di sini menulis dalam satu kertas. Nah, berarti di situ nanti ada beberapa harapan atau impian per masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, setelah terkumpul, tanggapan dikelompokkan berdasarkan jenis jawabannya, kemudian dibacakan kembali hasilnya pada murid. Mungkin di sini murid-murid itu mempunyai harapan atau impian itu yang sama dengan murid yang lain. Nah, untuk itu perlu kita pisah-pisahkan, kita pilah-pilahkan berdasarkan jenis-jenisnya, berdasarkan kriteria
rianya. Setelah itu, kalau sudah dipilah-pilahkan, sudah dipisah-pisahkan, kemudian dibacakan kembali hasilnya pada murid agar murid itu mengetahui, oh berarti pendapat saya itu sama, pendapat itu sama. Nah, jadi nanti kalau tidak seperti itu, murid-murid bisa menyangka pendapat saya belum dimasukkan, padahal itu intinya sama dengan pendapat yang lain. Setelah itu, menempelkan kertas yang berisi tulisan harapan murid-murid itu pada tempat yang sudah ditentukan. Nah, hasil tanggapan itulah yang akan direspon kembali oleh murid yang akan menjadi draft kesepakatan kelas. Murid merespon guru sebagai kontrol kelas, mengarahkan bagaimana keinginan-keinginan yang mereka tuangkan dalam tulisan dapat diwujudkan. Tentunya dengan bekerja sama menentukan formula dari kesepakatan kelas agar memudahkan semua yang terlibat dalam pelaksanaannya. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah yang saya ambil dalam penyusunan keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya ampu. Ini saya awali dari saya terlebih dahulu dari kelas saya dan mata pelajaran saya. Yang berikutnya adalah hasil dari aksi nyata. Hasil dari keyakinan, dari membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu adalah mendapatkan sebuah feedback atau umpan balik dari siswa dan semua pemangku kepentingan di sekolah. Baik itu kepala sekolah, guru, murid, orang tua, dan semua warga di lingkungan sekolah. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif adalah yaitu menghadapi murid yang notabene mempunyai atau memiliki keberagaman karakter. Yang seperti sudah saya sebutkan tadi di atas, bahwa anak-anak, murid-murid kita itu mempunyai karakter masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing, dan itu tentunya tidak bisa kita samaratakan sesuai dengan prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa menyamaratakan karakter atau keunikan dari murid-murid kita. Kemudian tantangan yang kedua yaitu selain keberagaman karakter, yang selanjutnya adalah latar belakang keluarga yang berbeda. Kita ketahui bahwa murid-murid kita itu berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Di sini dalam arti keluarga si A misalnya adalah keluarga yang mampu. Kemudian keluarga si B itu adalah keluarga yang kurang mampu. Nah, itu berarti mereka itu mempunyai latar belakang yang berbeda. Entah itu dilihat dari segi ekonomi, kemudian dilihat dari segi sosial, dan pokoknya yang ada hubungannya dengan keluarga. Dan bahkan pengaruh sosial lingkungan masyarakat di sekitar itu juga akan mempengaruhi untuk perkembangan anak, perkembangan murid dalam menerapkan disiplin positif. Lingkungan mereka, misalnya si A itu mempunyai lingkungan yang agak kurang baik, si B mempunyai lingkungan yang baik. Nah, itu adalah merupakan pengaruh sosial lingkungan. Nah, bagaimana mereka itu bergaul di dalam masyarakatnya. Nah, dari heterogenitas pada murid tersebut yang menjadikan karakter dan pembiasaan positif yang beragam untuk kemudian di-blended membentuk kebiasaan positif sekolah dengan tetap menonjolkan hal-hal positif yang sudah ada. Respon peserta didik tentu saja merasa senang dan apresiatif. Mereka bersemangat melakukan perubahan
aturan-aturan kelas. Bersemangat untuk menyepakati draft kesepakatan karena motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya murid-murid itu membuat keyakinan atau kesepakatan yang berasal dari harapan-harapan dan impian mereka masing-masing, maka mereka dengan sadar dan tanggung jawab akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Berarti di sini murid sudah mempunyai motivasi intrinsik, yaitu menerapkan kebudayaan positif yang berasal atau berawal dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pelajaran yang didapat dari pelaksanaan. Proses kegiatan aksi nyata ini belum 100% terlaksana sesuai dengan rancangan karena terbentur dengan waktu dan proses pembelajaran yang dilakukan secara PTM terbatas. Karena rencana yang awalnya murid itu masuk dengan jumlah yang normal pada satu kelas yaitu 32, tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini pembelajaran dilaksanakan dengan prokes yang ketat, yaitu harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, tidak boleh berkerumun. Dengan demikian, murid tidak bisa hadir 100% memenuhi kelas, tetapi hanya 50%. Namun dengan demikian, walaupun murid masuk 50%, misalnya satu kelas itu hanya 16 anak, nah berarti saya sebagai guru itu dalam membuat keyakinan kelas setiap satu kelasnya itu 2 kali. Karena ada kelompok kelompok A, kemudian ada yang kelompok B. Kelompok A itu nomor absen 1 sampai 16, kemudian kelompok B nomor absen 17 sampai 32. Berarti sebagai guru di sini mempunyai peran yang sangat diperlukan 2 kali kerja. Itu tidak masalah, yang penting kita adalah pendidikan berpusat pada murid. Kemudian yang selanjutnya, rencana perbaikan untuk pelaksanaan masa mendatang. Rancangan aksi nyata ini akan diteruskan untuk menyambut tahun ajaran baru. Kolaborasi membuat keyakinan atau kesepakatan kelas yang berpusat pada murid dengan beberapa konten berisi aspirasi murid. Selanjutnya, mengagendakan untuk mensosialisasikan budaya positif kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, mengimbaskan disiplin positif pada murid dan membiasakan selalu komunikasi 2 arah dengan murid. Selanjutnya, pembiasaan meminta aspirasi dari murid dan membiasakan memberi apresiasi terhadap kemajuan dan perkembangan murid atas pencapaiannya, membudayakan budaya positif. Kemudian, perubahan yang akan dilakukan itu adalah mulai dari diri sendiri dan menerapkan kedisiplinan dengan cara berkomunikasi secara 2 arah. Kemudian, menerima dan memberikan aspirasi murid merdeka dalam menentukan daftar kesepakatan belajar bersama. Dengan kontrol guru, semua menyepakati poin-poin kesepakatan dan ditandatangani oleh masing-masing. Melakukan refleksi bersama atas kesepakatan yang diberlakukan
Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan yang diharapkan akan dirasakan, mampu berempati kepada siswa, karena lebih banyak mendengar daripada menginstruksikan, lebih banyak menerima aspirasi ketimbang arah-arahan yang tidak efektif. Nah, di sini berarti siswa diwajibkan untuk mempunyai sifat yang empati untuk yang akan datang. Selanjutnya itu adalah merupakan aksi nyata yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi yang saya perlukan atau yang saya tunjukkan. Yang pertama yaitu dokumentasi merupakan pembiasaan. Di sini, nah tadi sudah saya jelaskan di depan. Untuk yang pembiasaan pertama kali itu adalah merupakan sikap nasionalisme dan toleransi. Di sini siswa saya itu begitu bel masuk, siswa dan guru masuk, kemudian doa terlebih dahulu, doa bersama dipimpin atau melalui operator. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penghormatan bendera. Nah, ini adalah kegiatan pembiasaan penghormatan bendera. Selanjutnya, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sini nampak salah satu di depan memberikan aba-aba kepada temannya sebagai dirijen dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembiasaan yang selanjutnya yaitu religius dan literasi. Berdoa sebelum pelajaran. Di sini terlihat siswa dan guru itu doa sebelum pelajaran sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Setelah itu dilanjutkan tadarus atau tadi yang disebutkan yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang sudah disepakati masing-masing kelas. Yang intinya itu adalah surat Al-Fatihah terlebih dahulu, kemudian surat pendek yang lainnya itu nanti sesuai kesepakatan. Misalnya dari Anas, Falak, kemudian berlanjut seterusnya dan dilanjutkan begitu seterusnya sampai mereka itu benar-benar hafal dengan surat-surat satu per satu. Kemudian setelah selesai, nah kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi yang saya lakukan di kelas saya itu adalah membaca buku. Ini adalah dokumentasi membaca buku selain pelajaran, yaitu buku fiksi selama 15 menit dengan tujuan agar anak itu terbiasa membaca atau senang dengan membaca, karena kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau disuruh membaca itu sulit. Jadi dengan literasi ini semoga anak-anak itu bisa lebih menyenangi membaca. Selain itu, selain membaca, mungkin untuk yang berikutnya, literasi berikutnya mungkin saya seling atau saya berikan agar mereka tidak bosan itu dengan membuat cerita atau membuat puisi atau membuat karangan, atau bahkan saya juga menginginkan mereka itu meringkas atau merangkum apa yang sudah dibacanya kemarin. Itu adalah pembiasaan religius dan literasi di sekolah saya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kegiatan Jumat pagi yang tadi sudah saya sampaikan. Jumat pagi itu dibagi menjadi beberapa macam kegiatan. Misalnya Jumat pertama itu adalah satu ini gerak jalan. Nah, jalan sehat. Jumat sehat. Ini saya ambil fotonya sebelum pandemi. Nah, ini terlihat ada
semacam dopo. Nah, ini karena jalan sehat ini dilakukan pada waktu ulang tahun sekolah kita. Nah, diadakan jalan. Tetapi untuk kegiatan Jumat Sehat itu masih terlaksana kecuali pada masa pandemi, dan untuk ini sudah akan direncanakan kembali karena PTM terbatas sudah agak baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Jumat bersih. Jumat kedua itu adalah Jumat bersih. Nah, di sini tampak ada beberapa siswa. Ini saya hanya mengambil beberapa siswa. Ini pada pelaksanaan pada PTM terbatas kemarin itu adalah membersihkan lingkungan kelas. Nah, membersihkan lingkungan kelas yang di dalam itu sudah selesai, kemudian ditutup pintunya, kemudian kita pindah ke halaman depan dengan merapikan tanaman, menghilangkan rumput-rumput, menyiram. Nah, ini masih ada tumpukan pasir karena di sekolahan saya baru ada program membangun, yaitu membangun taman yang ada seperti tempat tempat kolam ikan, bukan kolam renang tapi kolam ikan. Kemudian, nah Jumat berikutnya itu adalah Jumat gizi. Untuk Jumat gizi ini terus terang saja kita jarang melakukannya. Mungkin hanya beberapa kali saja dalam setahun kemarin, ini sebelum pandemi. Nah, Jumat gizi di sini masing-masing anak itu disuruh membawa bekal dari rumah. Kemudian bekal itu kemudian dimakan bersama-sama di halaman. Nah, kemudian kegiatan Jumat pagi berikutnya itu adalah ada siraman rohani atau pengajian. Nah, itu murid-murid semua juga ada di halaman. Kemudian baru salah satu Bapak Ibu guru atau mungkin dari luar itu memberikan pencerahan atau ceramah yang berhubungan dengan agama, dan ini untuk anak yang non muslim itu bisa diberikan ruang sendiri untuk mereka juga melakukan siraman rohani. Kemudian 1 bulan sekali, nah 1 bulan sekali itu juga ada pengajian secara umum yang dihadiri oleh murid, kemudian oleh orang tua, kemudian oleh Bapak Ibu guru beserta karyawan, kemudian juga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Itu adalah kegiatan Jumat pagi di sekolah saya. Kemudian dokumentasi yang selanjutnya yaitu dalam saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tadi sudah saya sebutkan, di sini ada gambar anak-anak yang sedang berdiskusi. Walaupun diskusi tapi ini masih jaga jarak. Nah, walaupun cuma sedikit. Ini berdiskusi mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas apa yang akan mereka tulis. Mereka mempunyai harapan apa, mereka mempunyai impian apa, mereka ingin pembelajaran yang seperti apa. Nah, mereka mendiskusikannya di dalam kelompok masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai ditulis di dalam, ditulis di kertas lipat atau origami yang sudah saya sediakan, saya bagikan satu persatu masing-masing kelompok. Kalau sudah ditulis, kemudian mereka menempelkan hasil yang tadi mereka tulis, kertas-kertas lipat atau origami yang mereka tulis dengan isian harapan-harapan dan impian-impian mereka tentang pembelajaran di kelas, tentang kesepakatan dan keyakinan di kelas. Nah, mereka tempel-tempel di tempat yang sudah disediakan. Kemudian ini adalah hasil dari keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah ditulis oleh murid-murid saya. Ini ada beragam. Misalnya ada yang menuliskan kelas kita itu harus bersih. Kemudian di sini juga ada kelompok yang di sini kita harus
tepat waktu, harus on time. Terus kemudian di sini juga ada tulisan mereka yaitu mengenai menghargai orang lain. Misalnya di sini apabila ada seorang yang berbicara di depan, maka yang di belakang harus menghormati, harus mendengarkan. Baik itu nanti yang berbicara guru maupun temannya. Nah, kemudian ada lagi harus membuang sampah di tempatnya. Yang piket kemudian harus menyapu sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dalam mengerjakan tugas harus selalu tepat waktu. Nah, ini adalah merupakan dari tulisan-tulisan atau impian-impian, harapan-harapan dari murid-murid yang nanti kedepannya sebagai keyakinan atau kesempatan kelas yang bisa dijalankan untuk mewujudkan visi di sekolah kami. Itulah presentasi dari saya mengenai diskusi mengenai budaya positif, baik itu pembiasaan yang sudah ada di saya, yang sudah ada di sekolah saya maksudnya, tinggal menumbuhkan kembang kembali. Kemudian untuk membuat budaya positif yang baru yaitu membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang selanjutnya adalah terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang maaf Ibu-ibu yang akan memberikan tanggapan atau kritikan atau masukan, saya terima. Ya. Satu dari Ibu Suparmi. Monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Setelah saya melihat apa yang disampaikan tadi, sangat bagus sekali. Jadi mana yang ingin saya tanyakan, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Bureti dalam menumbuhkan budaya positif di sekolahan Bureti? Itu saja. Jadi faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Bureti dalam menumbuhkan budaya positif di sekolahan Bureti? Terima kasih. Faktor apa? Ulangi Bu. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan menumbuhkan budaya positif di sekolahan Bureti? Oke. Faktor, nah bicara tentang faktor untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah saya itu, nah beberapa hal ya Bu ya. Di situ mungkin ada faktor yang berasal dari murid, kemudian berasal dari guru, kemudian juga bisa berasal dari lingkungan. Nah, di sini murid itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Selain murid, itu juga guru. Nah, guru itu juga merupakan faktor penting dalam kita menerapkan budaya di sekolah. Kemudian di samping itu juga lingkungan yang nyaman, aman, itu nantinya juga menjadi sebagai faktor dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Seperti itu Bu Parni. Ya, terima kasih Bu Rati.
Mungkin ada lagi? Oke, Bu Gandes, monggo silahkan. Ya, saya Bu, terima kasih waktunya. Bu Sis, paparannya sangat luar biasa. Banyak hal yang sudah berhasil diterapkan budaya positifnya di sekolah Bu Siswati. Yang mau saya tanyakan Bu, dalam penerapan aksi nyata ini, apakah Ibu menemui hambatan? Jika iya, hambatan apa saja yang Anda hadapi ketika melaksanakan penerapan budaya positif ini di sekolah? Terima kasih, itu Bu Sis. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Gandes. Hambatan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan penerapan budaya positif sekolah saya, itu yang pertama adalah adanya rekan guru yang masih menerapkan budaya positif dengan sistem hukuman atau punishment. Nah, rekan guru tersebut masih beranggapan bahwa dengan menerapkan pola disiplin ketat yang berupa hukuman dan punishment itu masih ampuh dalam membiasakan dan membentuk karakter pribadi murid. Kemudian, hambatan yang saya alami yang kedua yaitu guru sudah menerapkan pola disiplin melalui kesepakatan kelas. Namun, muridnya masih kurang aktif, tidak merespon dengan baik kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Walaupun dalam pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, seorang murid itu sudah menuliskan impian maupun harapan. Nah, mungkin yang mereka tulis itu adalah hanya sekedar ikut-ikutan saja, sekedar hanya ingin menulis agar takut nanti dimarahi. Nah, itu menyebabkan si anak dalam menerapkan budaya positif itu tidak berasal dari motivasi intrinsik, tidak berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini jadi antara guru dengan murid itu kurang adanya kerjasama atau kolaborasi yang baik. Di sini guru sudah menerapkan, tetapi murid malah sebaliknya. Seperti itu, Bu. Sudah puaskah? Ya Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya. Selanjutnya bisa Bu Yuanita. Ya, terima kasih Bu. Yang saya mau tanyakan, pelajaran apa yang Ibu atau sekolah dapatkan dari aksi nyata yang telah jenengan lakukan di sekolah? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuanita. Pelajaran yang diperoleh setelah membuat atau dalam pelaksanaan aksi nyata. Pelajaran yang didapatkan, yang saya dapatkan itu adalah satu, murid dapat menumbuh kembangkan kembali mengenai kebiasaan positif dan praktek baik di sekolah dengan melalui pembiasaan yang sering dilakukan, di antaranya melakukan tugas piket kelas setiap hari. Nah, secara bergilir itu kan ada piket kelas. Kemudian memberikan salam dan hormat kepada guru. Entah itu Bapak Ibu guru yang masuk di dalam kelasnya maupun hanya sekedar bertemu saja, itu adalah murid. Nah, selalu memberikan salam dan memberikan hormat. Kemudian, nah, pembiasaan yang sudah saya jelaskan tadi yaitu melakukan penghormatan kepada bendera merah putih. Nah, yang dilakukan pembiasaan setiap pagi. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pembiasaan yaitu tadarus tadi yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu
membaca surat-surat pendek, Al-Fatihah, dan kemudian dilanjutkan surat-surat yang lainnya. Kemudian di situ juga ada berdoa. Nah, itu adalah merupakan dari pembiasaan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bekerja sama atau gotong royong dalam kerja kelompok. Maksudnya di sini adalah bekerja sama atau gotong royong dalam kelompok. Nah, itu tadi adalah suatu contoh diskusi kelas yang kita lakukan. Baik itu diskusi mengenai materi atau tadi yang sudah saya contohkan itu adalah diskusi membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Di samping itu misalnya pada pelajaran saya pelajaran Mapel Bahasa Indonesia, nah lebih banyak untuk ke arah diskusinya. Nah, di sini saya ajak anak-anak untuk bekerja sama, bergotong royong kepada dengan teman-temannya. Nah, dalam satu kerja kelompok yang disebut sebagai diskusi. Kemudian pelajaran yang didapatkan selanjutnya yaitu murid belajar untuk mengemukakan pendapatnya dan menghargai pendapat murid yang lain. Nah, dalam setelah anak itu melaksanakan diskusi, nah diskusi biasanya kalau sudah diskusi saya kemudian menyuruh anak itu presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, begitu salah satu anak presentasi hasil diskusi di depan kelas, kemudian nah anak yang di belakangnya, anak yang tidak mempresentasikan itu adalah mereka diam, mereka memperhatikan apa yang sedang dijelaskan atau yang dibacakan oleh kelompok lain. Di sini berarti kita saling menghargai dan menghormati. Kemudian pelajaran yang didapatkan berikutnya yaitu guru dan murid dapat membuat suatu keyakinan atau kesepakatan bersama untuk dilaksanakan. Tadi aksi nyata saya adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, dengan adanya saya membuat keyakinan dan kesepakatan kelas itu agar guru dan murid dapat melaksanakannya dengan baik secara bersama-sama. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang saya ambil, yang bisa kita ambil yaitu adanya kolaborasi antar murid maupun antar guru dan murid. Nah, di sini dalam diskusi itu kita lihat ya Bapak Ibu, ya Ibu, kolaborasi kerjasama antara murid dengan murid. Nah, dalam satu diskusi, murid itu kan sering mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, si A mengeluarkan pendapat, si B mengeluarkan pendapat. Nah, dengan demikian tercipta atau terjalin komunikasi atau kolaborasi antara murid dengan murid. Setelah itu, nah terjadi kolaborasi antara guru dan murid. Nah, di sini, nah setelah diskusi itu presentasi selesai, di sini guru juga memberikan feedback atau umpan balik dari apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, di sini berarti ada kolaborasi antara guru dan murid. Kemudian pelajaran yang dapat dari aksi nyata itu selanjutnya adalah keinginan yang kuat untuk melaksanakan kesepakatan. Nah, di sini setelah aksi nyata yang saya buat, mudah-mudahan anak saya siswa saya itu mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai motivasi untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama, yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah ada di kelas masing-masing. Seperti itu Bu Yuanita. Ya Bu, terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Teresia, monggo. Terima kasih Bu Reti.
Ya, pemaparannya sangat gamblang, jelas ya, lengkap sekali. Saya hanya ingin menanyakan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Strategi yang dapat saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu adalah satu, yang pertama, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki atau sumber yang ada, antara lain mengaktifkan kegiatan literasi di sekolah. Itu yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Kemudian ada pembiasaan yang setiap pagi dilaksanakan. Kemudian juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah saya, sehingga dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan tersebut akan berpengaruh pada pola dan kebiasaan murid dalam belajar. Di sini misalnya dalam kegiatan ekstra, nah di situ ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di situ penguatan karakter yang sangat luar biasa untuk murid-murid bisa terdidik. Nah, di situ murid bisa melakukan kebiasaan yang lebih baik. Kemudian strategi yang kedua yaitu menerjemahkan dan mempersiapkan komunikasi dua arah di seluruh warga sekolah. Berarti di sini adalah komunikasi timbal balik, tidak hanya satu arah. Nah, dampak dari itu maka timbulnya kesadaran berdisiplin positif dan membangun budaya belajar positif. Berawal dari peran guru membudayakan disiplin positif dan mengubah paradigma disiplin menjadi disiplin positif. Berarti di sini adalah guru itu tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam menerapkan dan mewujudkan budaya positif tersebut. Demikian Bu Teresia. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, oh iya, sama-sama. Selanjutnya Bu Yohana. Baik, terima kasih Bu Reti. Bu Reti, bagaimana Ibu bisa menumbuhkan budaya positif di kelas sehingga itu bisa dipertahankan dan akhirnya bisa menjadi positif di sekolah? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Yohana. Cara saya menumbuhkan budaya positif di kelas sehingga menjadi budaya positif di sekolah itu adalah kita ambil gambaran saja. Nah, kelas adalah sebuah miniatur dari sekolah dan sekolah adalah miniatur dari bangsa. Jadi kelas itu adalah merupakan sebagian dari sekolah dan sekolah itu adalah merupakan bagian kecil dari bangsa. Bangsa yang berbudi pekerti baik serta berdisiplin itu adalah bermula dari bangku-bangku sekolah. Nah, apabila seorang anak-anak yang tidak bersekolah itu mungkin akan sulit untuk menerapkan disiplin atau berbudi pekerti baik. Nah, dengan penerapan disiplin yang bermula dari bangku-bangku sekolah itu, sehingga kita bisa menumbuhkan budaya positif, yaitu di awal dari kegiatan belajar mengajar di kelas dan upaya guru berinteraksi dengan murid. Itu tadi kembali yaitu antara interaksi dua arah antara murid dengan guru. Nah, itu adalah cara yang efektif untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nah, sudah saya sebutkan itu tadi adalah caranya yang sederhana itu adalah memang dimulai dari atau diawali dari bangku-bangku sekolah, dari mereka belajar
di sekolah. Itu adalah cara saya untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Begitu Bu Yohana? Oke. Monggo, mungkin ada lagi yang akan menyampaikan tanggapan, kritik, saran. Saya persilahkan. Sudah? Sudah cukup, Bu. Oke, kalau sudah cukup, sekian presentasi dari saya dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Google Meet saya diseminasi ini dan terima kasih juga atas tanggapan, saran yang sudah diberikan oleh ibu-ibu semua sehingga nanti bisa memberikan atau menjadi sebuah saran, sebuah tulisan untuk kedepannya bagi saya. Demikian tadi kita awali dengan berdoa, sekarang kita juga akhiri dengan berdoa. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Bu Reti. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Reti. Sama-sama.